Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoliknesia. Kali ini kita akan bahas soal peluang transisi pada topik rantai Markov. Jadi ini adalah video ketiga, soal keempat ya. Jadi kemarin itu rencana mau menyatukannya dalam satu video gitu ya, 3 soal sekaligus, tapi ternyata cukup panjang gitu ya pembahasannya. Jadi saya potong-potong aja gitu, sehingga nanti bisa dilihat. Untuk video pertama itu ada 2 soal, video kedua ada 1 soal, dan semoga aja video ketiga ini bisa kita bahas lebih dari 1 soal. Tapi kalau tidak ya kita tetap pada 1 soal, yaitu nomor 4 gitu ya. Oke, soalnya itu tentang populasi hewan. Jadi dalam sebuah cagar alam, populasi hewan tersebut dapat berada dalam 3 keadaan ya. Jadi kalau bicara rantai Markov, kita tentu saja bicara ada keadaan, ada juga peluang perubahan dari satu keadaan ke keadaan berikutnya atau keadaan yang lainnya. Oke, apa saja keadaannya? Pertama, banyak populasi hewan atau ya jumlah populasi hewan pada satu cagar alam itu ada di state atau keadaan meningkat, atau kita simbolkan dengan I. Kemudian ada stabil atau S, dan menurun kita simbolkan dengan D. Nah, peluang transisi dari satu keadaan ke keadaan berikutnya setiap tahun. Jadi waktunya di sini setiap tahun gitu ya. Jadi misal tahun ini populasi hewannya itu dalam kondisi meningkat I gitu. Nah, peluang tahun depan itu tetap akan meningkat itu adalah 0,6. Nah, tahun depannya itu peluang tahun depannya itu stabil 0,3. Nah, sedangkan peluang tahun depannya itu akan menurun itu 0,1. Oke. Nah, perlu diingat di sini ketika kita berada dalam suatu kondisi atau keadaan, kalau kita punya 3 keadaan gitu ya, tiga pilihan keadaan, maka jumlah peluang dari ketiga pilihan itu terjadi haruslah sama dengan 1. Makanya di sini 0,6 ditambah 0,3 ditambah 0,1 itu 1 gitu jumlahnya ya. Nah, begitu juga kalau kita berada pada keadaan stabil tahun ini gitu ya, maka pilihan keadaan di tahun depannya itu akan terjadi, dapat dilihat berdasarkan peluang-peluang berikut ini. Itu juga kalau misalnya tahun ini menurun, ini pilihan keadaan dengan peluang transisinya. Nah, kita lihat apa pertanyaannya. Jika populasi saat ini stabil, nah ini perlu di garis bawahi gitu ya. Apabila dia stabil, berapakah probabilitas bahwa populasi itu akan meningkat 2 tahun lagi? Nah, itu ya. Nah, sekarang untuk mengerjakan soal ini kita memerlukan matriks peluang transisi. Jadi kita misalkan di sini matriks peluang transisi itu adalah P. Sebentar, saya matiin dulu wifi-nya. Oke, maka P itu adalah, nah kita buatkan ini matriksnya 3x3. Kenapa? Karena kita punya 3 state ya. Kita bisa buatkan state-nya di samping ini ya. Jadi kalau matriks sebenarnya nggak perlu, tapi ini untuk membantu ya. Ini S, ini D. Begitu juga untuk kolom I, S, dan D. Nah, kita menggunakan baris itu sebagai keadaan hari ini atau tahun ini gitu ya. Nah, untuk kolom itu tahun depannya atau tahun depan ya boleh. Nah, jadi cara melihatnya itu peluang I ke I. Jadi gini ya. Nah, gitu. I ke I. Nah, jadi baris ke kolom gitu ya.
Oke, sekarang kita pindahkan I ke I, berarti itu 0,6. I ke S 0,3. I ke D 0,1. Lanjut, S ke I 0,4, S ke S 0,4, dan S ke D 0,2. D ke I 0,2, D ke S 0,3, dan D ke D 0,5. Oke, kita sudah dapat matriks peluang transisinya. Sekarang kita perhatikan soalnya, kita berada di saat ini gitu ya, kita berada di state stabil. Maka yang perlu kita perhatikan itu adalah yang ini. Ya. Nah, artinya kalau misalnya ditanya ya, peluang atau matriks peluang boleh. Matriks peluang jika ginilah cara nulisnya. Jika saat ini atau tahun ini aja ya kita bikinnya. Tahun ini stabil, maka matriks peluang tahun depan itu ya yang ini, matriks baris ya. Yaitu kita tulis A aja. 0,4, 0,4, dan 0,2 entry-entrynya. Nah, ini tahun depan. Yang dia mau apa? 2 tahun lagi. Nah, artinya kalau 2 tahun lagi, kita bisa tulis di sini, ini tahun ini. 2 tahun lagi berarti tahun depan. Tahun depannya lagi, gitu ya. Berarti ini 1 tahun, 2 tahun gitu. Berarti kita mau cari yang ini, 1 langkah lagi kan. Tahun depan kan kita udah punya ini. Berarti 1 langkah lagi kita cukup mengalihkan si matriks pada tahun depan dengan si matriks transisi P. Gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya ya, kita bisa langsung juga. Ya, perhatikan di sini. Kalau mau langsung ya, biar cepat. Yang dia mau apa? Di sini yang dia mau itu kita mau cari peluang bahwa populasi 2 tahun lagi itu akan meningkat. Nah, berarti tahun depan kan kita udah punya tadi yang ini kan? Berarti kalau dia mau meningkat berarti itu adalah I ya. Berarti kita mengalihkan baris yang ini dengan kolom yang meningkat. Nah, gitu. Berarti jawabannya itu adalah perkalian baris S dengan kolom I. Jadi, atau kita tulisnya jangan jadi deh. Peluang dua tahun lagi populasi hewan meningkat jika tahun ini stabil adalah kita mengalihkan baris S ya kan 0,4, 0,4, 0,2 dengan kolom meningkat. Ya, kolom meningkat itu adalah I ya. Berarti 0,6, 0,4, dan 0,2. Nah, ini cepatnya ya. Nah, kalikan ini perkalian matriks biasa, berarti kita akan mendapatkan sebuah elemen nanti ya, yaitu 0,4 dikali 0,6 ditambah dengan 0,4 dikali 0,4 ditambah dengan 0,2 dikali 0,2. Berarti di sini kita memperoleh 0,24 ditambah 0,16 ditambah 0,04. Nah, ini hasilnya adalah 0,44 ya. Nah, jadi, ya nggak usah lah pakai jadi ya. Udah, ini aja hasilnya. Ya, ini dia. Oke, kayaknya bisa ya kita bahas lagi soal kelima. Nah, jadi kita pakai cara yang cepat aja ya. Bukan cepat, maksudnya kita nggak perlu mengalihkan seluruh matriks transisi dengan matriks transisi yang sebelumnya. Oke, coba kita latihan lagi dengan soal berikut.
Oke, ini adalah soal tentang tingkat kepuasan karyawan, di mana tingkat kepuasan karyawan dalam sebuah perusahaan itu dapat dikategorikan dalam 3 tingkatan. Ada tingkat kepuasannya itu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, peluang saat ini probabilitasnya itu dilihat tiap bulan ya. Jadi misalnya bulan ini si karyawan itu tingkat kepuasannya rendah. Tingkat kepuasan karyawan dalam sebuah perusahaan. Oke, misalnya tingkat kepuasannya saat ini itu atau bulan ini rendah. Nah, peluang bulan depan itu tetap rendah adalah 0,4. Peluang bulan depan itu akan naik menjadi sedang 0,4 juga, sedangkan akan menjadi tinggi 0,2. Begitu seterusnya. Nah, sama dengan yang sebelumnya, di sini kita misalkan dulu kita mau cari matriks transisinya. Matriks transisi tingkat kepuasan karyawan. Itu kita misalkan dengan P. Maka P itu adalah di sini kita kasih bantuan L M H. L M H. Nah, untuk yang baris itu bulan ini, untuk yang kolom bulan depan. Oke, L ke L itu isinya 0,4 peluangnya ya. L ke M 0,4, ini 0,2. 0,3, 0,5, 0,2. 0,1, 0,3, 0,6. Oke, sekarang perhatikan soalnya. Jika saat ini tingkat kepuasan karyawannya sedang, berapa probabilitas tingkat kepuasan akan rendah? Akan rendah 3 bulan lagi gitu ya. Oke, ini misal kita buatkan ininya bulan ini. Bulan ini, bulan depan, bulan depan lagi. Nah, ini kan baru 1 bulan, 2 bulan, dia kan maunya 3 bulan lagi, berarti harus ada 1 bulan lagi. Jadi bulan depannya lagi, gitulah ya istilahnya. Jadi atau 3 bulan lagi gitu ya. Atau kita bisa ganti deh, daripada seperti ini kita tulisnya ya. Kita ganti jadi ini. 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan. Bulan ini dia itu di state sedang. Nah, state sedang itu kita bisa fokuskan ke sini ya. Nah, jadi bulan ini state-nya sedang. Jadi ini baris kedua ini yang kita patoki. Jadi di bulan ini dia punya Di bulan ini itu dia punyanya adalah sedang kan ya. Berarti 0, 1, 0 gitu. Atau kita gak bisa gini juga ya. Bisa sebenarnya. Jadi kita artinya udah pasti sedang di bulan ini. Nah, berarti di bulan depan itu kita mengikuti peluang yang ini. Jadi kita bisa tulis matriksnya ya. Untuk 1 bulan kemudian itu adalah 0,3, 0,5, 0,2. Nah, 2 bulan lagi berarti kita harus dia mau apa? Berapa peluang 2 bulan lagi itu rendah. Nah, untuk mencari rendah itu ya, maka kita akan kalikan yang rendah itu kan L di sini ya. Maka kita tidak bisa sebenarnya langsung mencarinya itu dengan mengalikannya dengan kolom L. Karena ada kemungkinan lainnya terjadinya peluang yang lain gitu ya. Maksud saya gini, kalau kalian langsung kalikan dengan L yang ini ya, kalian baru mendapatkan
nilai peluang di bulan kedua 2 bulan lagi itu rendah. Nah, sedangkan kita maunya 3 bulan lagi. Jadi kita masih membutuhkan nilai peluang kalau dia sedang, kalau dia tinggi gitu di 2 bulan kemudian. Jadi maka dari itu kita mesti kalikan dari sini ke sini itu dengan peluang transisi P, ya. Maka kita bisa tulis matriks transisi 2 bulan lagi. Kita kalikan 0,3, 0,5, 0,2 dengan si P 0,4, 0,4, 0,2, 0,3, 0,5, 0,2, 0,1, 0,3, 0,6. Ya. Nah, silakan ini dikalikan, berarti nanti ini 1 kali 3, ini 3 kali 1. Jadi kita harus mendapatkan 1 kali 3, ya. Nah, untuk entry pertama baris kali kolom. Berarti 0,12 ditambah 0,15 ditambah 0,02. Berarti 920, 0,29. Lanjut baris kali kolom kedua. 0,3, 0,12, 0,25, 0,06. Berarti ini 13, 1, 4, 0,43. Lanjut baris kali kolom ketiga 0,06, 0,10, 0,12, 82, 0,28. Nah, ini dia. Nah, ini adalah peluang di bulan kedua itu peluang rendahnya 0,29, peluang sedangnya 0,43, peluang dia tinggi itu 0,28. Nah, Nah, sekarang baru kita bisa cari peluang 3 bulan kemudian. Apa yang dia mau? Rendah ya? Rendah jika saat bulan ini sedang, ya. Nah, maka kita kalikan aja matriks transisi hasil dari 2 bulan sebelum di yang ini, ya. 0,29, 0,43, 0,28 kita kalikan dengan, karena yang kita mau itu adalah rendah, maka kita ambil di matriks transisinya itu yang rendah, yaitu yang ini, ya. Maka kita bisa tulis 0,4, 0,3 dan 0,1. Ya, berarti ini 0,29 kali 4, 36, 11, ya. Jadi 3 angka belakang koma, berarti gini. Ditambah 43 kali 3 0,129 ditambah 0,028. Ya. 0,116, 0,129, 0,028. Berarti 15 tambah 8 3 2 7 2. Berarti 0,273. Nah, ini dia. Oke, saya kira cukup ya pembahasan contoh soal peluang transisi rantai Markov. Jadi kita sudah bahas 5 soal dari 3 part video ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya.